Kemudian unsur yang ketiga yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, bedanya apa sih keuangan negara sama perekonomian negara, John? Nah, kalau keuangan negara ini artinya Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Sambil diseruput kopinya Jones, kita berjumpa lagi untuk membahas kisi-kisi SKB Auditor ya. Kali ini tentang materi tentang tipikor ya. Karena sebelumnya beberapa di antara kalian DM saya dan minta pembahasan tentang tipikor. Namun sebelum itu, pastikan kalian telah subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Baik, berbicara tentang tipikor, maka ketentuan yang kita harus pegang adalah ketentuan tentang tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Nah, ada juga undang-undang lainnya yaitu tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, dan terakhir perubahannya tahun berapa itu kemarin baru-baru yang sempat bikin heboh. Itu juga barangkali bisa jadi bahan bacaan buat kalian. Tapi untuk saat ini kita fokus terhadap substansi tipikor yang mengacu ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini kita juga punya buku saku korupsi ya yang berjudul Memahami untuk Membasmi, ini terbitan KPK. Saya kira bagus sekali untuk kita baca, dan buku ini memudahkan kita untuk memahami apa itu tindak pidana korupsi ya. Dibanding kita baca undang-undangnya, saya kira kita cukup bahas materi ini dengan membaca buku saku ini, Jones ya. Nah, di sini ada beberapa agenda bacaan ya. Ada berapa nih? Ada 7 ya. Tapi kita fokus ke tindak pidana korupsi ya. Oke, kita langsung aja masuk Jones, tindak pidana korupsi ya. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Nah, ini kalau definisi korupsi ini sebenarnya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor ya. Ya. Di sini ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang rinciannya telah tercantum dalam sekian pasal ya, dari pasal 2 sampai pasal 13. Nah, kemudian pasal-pasal ini atau jenis-jenis tindak pidana korupsi ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok Jones ya, untuk memudahkan pemahaman. Ya, 7 kelompok yang terdiri dari kerugian keuangan negara, tipikor yang berkaitan dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Yang terakhir ini sangat familiar kita dengar ya. Nah, kemudian tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor ini juga ada ya, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan namun tidak benar ya. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor ya. Jadi banyak juga tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor. Nah, sekarang kita bahas kembali lagi ke tipikor ya. Kita coba bahas dari yang pertama, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Ini ada di pasal 2 dan pasal 3. Nah, di sini Jones ya, berkaitan dengan tipikor ada 3 unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Unsur yang pertama adalah unsur melawan hukum ya. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain ya. Unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga adalah dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. 3 unsur ini harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, misalnya hanya salah satu atau salah 2 saja yang terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Ya, ini masuk di pasal 2, ada di pasal 2 Undang-Undang Korupsi ya. Setiap orang yang secara sah melawan hukum ya. Melawan hukum ini ya macam-macam ya. Ya, melawan hukum ini
intinya tidak sesuai dengan ketentuan, ya, melanggar ketentuan yang berlaku dan seterusnya. Ya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Ya, memperkaya diri sendiri ini artinya ya ada penambahan kekayaan, ada penambahan materi atau penambahan aset, ya, atas pelaku atau tersangka yang bersangkutan, ya. Ini bisa dibuktikan misalnya dengan adanya aliran dana yang masuk ke rekening yang bersangkutan atau hasil analisis dari PPATK, ya. PPATK itu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, ya. Silakan di browsing PPATK, itu juga bisa dijadikan salah satu alat bukti. Dan orang lain, ya, artinya jika yang bersangkutan merasa saya tidak diuntungkan dengan adanya kasus ini, bukan berarti dia bebas dari jeratan tipikor, ya. Karena kita harus lihat dulu adakah orang lain yang diuntungkan akibat perbuatan yang bersangkutan, gitu, ya. Nah, sama jika orang lain tersebut ada yang diuntungkan atau diperkaya akibat perbuatan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan juga tetap dijerat pasal ini, gitu, ya. Atau korporasi. Nah, artinya di sini kita bicara bukan hanya individu tetapi juga badan hukum, ya, baik itu PT ataupun yayasan ataupun badan hukum lainnya, ya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, bedanya apa sih keuangan negara sama perekonomian negara, John? Nah, kalau keuangan negara ini artinya ya dinilai dengan uang pastinya, ya. Dinilai dengan uang, dinilai dengan rupiah, ya, atau dolar atau yang lain, ya. Contoh kasus begini, John. Kasus bansos kemarin, korupsi bansos yang nilainya mencapai 10.000 rupiah per paket bansos, ya. Nah, itu kalau dikalikan sekian juta paket bansos kan nilainya banyak, ya. Nilainya bisa puluhan atau ratusan miliar, ya. Nah, berapa kerugian negaranya? Ya sebesar itu, kasarnya sebesar puluhan atau ratusan miliar tersebut, ya. 10.000 dikali puluhan juta paket bansos. Nah, itu yang dimaksud dengan kerugian negara. Kalau perekonomian negara, maka yang dilihat bukan lagi dari sisi uang negara yang dirugikan, ya. Tapi juga substansi lain yang ditimbulkan oleh adanya kasus tersebut, oleh adanya kerugian negara tersebut, ya. Misalnya dari sisi ekonomi, ini kalau teman-teman yang jurusan ilmu ekonomi ini paham nih, ya, bahwa kalau udah bicara ekonomi, kita bicara pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, kesejahteraan dan lain-lain, ya. Nah, itu yang kita lihat. Misalnya kasus bansos kemarin, kalau fungsi bansos itu kan dalam rangka pandemi, kalau kita bicara teori ekonomi, ya, ketika ada aktivitas atau ada ekspansi ekonomi atau mekanisme APBN yang sifatnya lagi ekspansif adalah dalam rangka meningkatkan atau daya beli masyarakat, ya. Atau dalam hal ini kalau pandemi berarti menahan keterpurukan. Jadi masyarakat yang paling terdampak itu akan sangat terpuruk akibat adanya pandemi, ya. Nah, bansos itu menahan supaya masyarakat tersebut atau pihak-pihak yang paling terdampak tidak makin terpuruk, gitu. Ditahan, kita berikan bansos. Nah, namun karena adanya korupsi, ya, masyarakat tersebut akhirnya secara ekonomi ya mungkin ya kan terdampak, terpuruk, tapi kemudian kasih bansos, harusnya dia meningkat kesejahteraannya sebesar sekian, gitu, ya. Tapi karena korupsi tidak meningkat sebesar sekian. Nah, itulah yang dimaksud dengan dampak terhadap perekonomian negara. Ya, salah satunya, ya. Saya kira kalau teman-teman ilmu ekonomi pasti paham, ya. Nah, apalagi misalnya berkaitan dengan perekonomian negara, saya kira banyak, ya. Nanti bisa kalian browsing juga di internet, ya, dampak korupsi terhadap perekonomian negara, ya. Ini menjadi salah satu unsur sehingga dikatakan perbuatan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, ya. Ini pasal 2, Jones, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini, ya, unsur-unsurnya. Setiap orang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya, dengan cara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Silakan kalian pahami. Barangkali nanti siapa tahu muncul, gitu, ya. Soal yang ditanya unsur-unsur ini istilahnya unsur-unsur yang ini kerugian keuangan negara, ternyata kecuali mungkin ada yang lain, ya, dia masuk ke kategori tipikor yang lain, gitu, ya, misalnya suap, gitu.
Ya, kemudian menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Nah, ini juga sama ya. Nah, tapi di sini adalah ada penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan itu apa sih, John? Nah, jadi dalam setiap ketentuan yang berlaku ya berkaitan dengan jabatan seseorang itu pasti disebutkan tugas, fungsi, dan wewenang. Tugas fungsi adalah apa yang mereka lakukan ya, pekerjaan utamanya mereka. Kewenangan adalah apa istilahnya, semacam power yang diberikan, power dalam artian yang normatif ya, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau nggak memiliki kewenangan kan dia nggak sulit untuk menjalankan tugas dan fungsinya ya. Nah, maka dari itu dia punya kewenangan. Nah, dalam hal ini kewenangan itu disalahgunakan. Contoh misalnya kasus bansos yang kemarin, seorang menteri yang kita tahu dan tidak perlu disebutkan namanya ya. Ya dia kan punya kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis ya terkait bansos. Nah kemudian dia memanfaatkan powernya, memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil jatah 10.000 itu ya. Atau misalnya menteri lain yang berkaitan dengan kasus benih, ekspor benih atau benur ya. Benur itu benih lobster ya. Yang ketentuannya itu dilarang. Kebijakan dari menteri sebelumnya, Menteri Susi, Ibu Susi ya, adalah melarang ekspor benur ya dalam rangka kelestarian dan seterusnya. Nah, menteri penggantinya justru membolehkan ya mengambil kebijakan membolehkan ekspor benur ya. Izin benur ya, saya tidak tahu persisnya seperti apa. Menurut info yang saya tangkap membolehkan ekspor benur, kemudian ternyata ada kasus korupsi di situ kan. Nah, itu namanya menyalahgunakan kewenangan. Nah, itu juga termasuk salah satu unsur sehingga perbuatan dikatakan sebagai perbuatan korupsi ya. Nah, ini unsurnya ini harus terpenuhi semuanya, John, termasuk yang tadi yang kerugian yang korupsi dari sisi kerugian negara ya. Ini harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Oke, lanjut. Sekarang korupsi yang berkaitan dengan suap penyuap. Nah, ini banyak pasal 5 sampai pasal 12 ya. Suap penyuap ini kan memberikan hadiah atau janji ya. Nah, di sini pertama referensinya menyuap. Yang pertama adalah menyuap pegawai negeri adalah korupsi ya. Nah, ini pasal 5 definisinya, redaksinya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat bla 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 setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Pegawai negeri ya, saya kira sudah jelas. Atau penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini berkaitan seseorang yang memiliki kewenangan ya atau semacam pengambil kebijakan ya, baik itu menteri atau pejabat eselon 2 ya, pejabat eselon 3 atau pejabat fungsional tertentu ya. Nah, ini macam-macam lah ya dianggap sebagai penyelenggara negara. Nah, jika orang yang memberikan sesuatu kepada mereka, pegawai negeri atau penyelenggara negara, kemudian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya ya, dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka ini dianggap sebagai korupsi ya. Unsur ini juga harus terpenuhi semuanya ya. Oke, lanjut. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi ya. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ini juga sama ya. Mirip-mirip pasal 5 ayat 1 ya. Setiap orang memberi sesuatu kepada mereka, pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ya, ya jadi keywordsnya adalah bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, ya, dilakukan atau tidak dilakukan, ya. Kemudian tadi suap, sekarang memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi. Nah, ini unsurnya apa nih? Setiap orang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, ya. Ya, jadi harus dipahami ya.
mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah. Ini pada jabatan atau kedudukannya banyak macam-macam ya. Jabatan saya kira jelas ya, jabatan struktural mereka seperti apa, mungkin jabatan atau jabatan fungsional selaku apa gitu ya. Atau kedudukannya perannya dia sebagai apa, mungkin sebagai panitia seleksi ya, panitia seleksi pemilihan apa gitu ya, macam-macam ya. Pansel kan banyak ya, Panselnas, panitia seleksi nasional. Nah itu berarti kedudukannya ya, dia berperan sebagai panitia. Atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Ya. Pegawai negeri yang menerima suap adalah korupsi. Nah, jadi selain yang dijerat, selain yang memberikan suap atau yang menyuap, juga yang menerima suap ya. Nah, ini juga harus dipahami ya. Unsurnya pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A dan B ya. Pasal 5 ayat 1 yang tadi ya, yang memberikan suap ya, itu sama ya. Jadi baik yang hukumannya sama ya, baik yang memberi maupun yang menerima. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi ya, masih sama, masih mirip ya. Ini berkaitan dengan hadiah, janji diberikan agar menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian patut diduga bahwa hadiah janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Ya, nah, ini namanya patut diduga, ini artinya gini Jones ya. Kadang-kadang muncul juga rasionalisasi atau pembenaran ya, sehingga mereka menerima hadiah gitu ya. Pembenarannya alasannya begini. Ini kan murni hadiah ya, murni hadiah dari seorang teman ya, tidak berkaitan dengan jabatan saya, tidak berkaitan dengan kedudukan saya gitu ya. Ini murni hadiah dari teman ya. Namun masalahnya ya, teman tersebut adalah, atau bukan teman sih ya, hadiah dari ya mitra kerja kita ya, mitra kerja kita. Namun masalahnya mitra kerja kita tersebut adalah orang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita. Misalnya ya objek pengawasan kita ya, misalnya seorang auditor sedang melakukan pengawasan intern, melakukan audit ya. Kemudian orang tersebut yang memberikan hadiah itu adalah terlibat atau ada dalam objek yang kita audit misalnya, walaupun faktanya hadiah tersebut ya, faktanya atau menurut mereka faktanya hadiah tersebut adalah hadiah murni pemberian dalam rangka pertemanan, tapi kan kita sedang melakukan tugas dan fungsi gitu ya. Nah, jadi seharusnya seorang auditor yang berintegritas akan menolak apapun alasannya. Walaupun dikatakan ini murni, nggak ada kaitannya dengan tugas, tapi nyatanya in appearance ya, dalam pandangan kita dan dalam pandangan yang lain, kita sedang melakukan tugas tersebut, sehingga patut diduga ya bahwa hadiah tersebut diberikan agar untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang harusnya jika berintegritas harus ditolak, termasuk gratifikasi ya, itu juga sama. Hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan, hadiah apa ya. Ya walaupun alasannya adalah dalam rangka kekerabatan, dalam rangka ulang tahun ya, dalam rangka pertemanan, tapi kan dia melekat dalam jabatannya adalah seorang pejabat ya kan. Nah, jadi seseorang yang berintegritas harusnya menolak gratifikasi tersebut apapun alasannya. Ya. Ya kita benar-benar harus, pasti kalau kita sudah bicara hati nurani, pasti bakal seperti itulah, maksudnya bakal berpikir bahwa ini tidak boleh kita terima hadiah-hadiah seperti itu gitu ya. Oke, lanjut. Masih ya, pegawai negeri menerima suap adalah korupsi ya. Ini unsur-unsurnya. Menerima hadiah, diketahui bahwa hadiah tersebut akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini setelah ya. Jadi kalau tadi hadiah dalam rangka supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kalau ini hadiahnya belakangan, atas kebijakan kita, atas keputusan kita, atas tidak berbuatnya kita, atas izin kita,
Kemudian ada hadiah. Nah, itu juga masuk kategori korupsi. Nah, seseorang yang berintegritas tentu akan menolak hadiah tersebut, ya, walaupun faktanya hadiah tersebut adalah murni tidak berkaitan dengan jabatannya, kewajibannya. Tapi secara appearance, ya, dalam pandangan baik menurut dia, hati nurani dia dan menurut orang lain, kita sedang melakukan tugas yang berkaitan dengan yang bersangkutan, ya. Jadi harus kita tolak gitu ya. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, ya. Ini juga sama, ya. Unsur-unsurnya adalah 4 ini, Jones, ya. Kemudian pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi, ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, ya. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, ya. Patut diduga, ya, dan menurut pikiran orang, ya. Jadi kalau menurut kita, menurut yang bersangkutan, ini hadiah murni, nggak ada kaitannya dengan jabatan saya, tapi belum tentu menurut pikiran orang lain, ya. Apalagi menurut pikiran orang yang memberikan hadiah. Nah, ini, ya, saya kira kalau dalam hal seperti ini pasti ada kepentingan lah, ya. Kemungkinan besar ada kepentingan ketika orang memberikan hadiah dan yang kita berikan adalah orang yang sedang terlibat dalam penugasan di organisasi kita misalnya. Itu kemungkinan besar ada kepentingan, ya. Jadi memang sudah selayaknya harus ditolak, ya. Tidak boleh menerima hadiah. Kemudian selanjutnya menyuap hakim adalah korupsi. Ini langsung jelas di sini di redaksinya secara spesifik, ya. Menyuap hakim adalah korupsi. Ya, setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara atau diserahkan kepadanya untuk diadili, ya. Saya kira jelas, ya. Apapun alasannya, ya, misalnya, ya, rasionalisasinya atau pembenarannya ini hadiah dari, bukan berkaitan dengan tugas saya dalam mengadili perkara. Yaitu kan menurut hakim misalnya begitu, ya, rasionalisasinya. Tapi kan menurut pandangan orang ini patut diduga kemungkinan besar jika orang yang berkaitan dengan keputusan perkara, orang berkaitan dengan perkara di pengadilan yang sedang ditangani hakim, kemudian memberikan hadiah kepada hakim, maka kemungkinan besar ada kepentingan terkait upaya untuk mempengaruhi putusan perkara gitu, ya. Walaupun faktanya ternyata tidak gitu, ya. In fact, ya, itu ternyata tidak, ya, tetap harus kita tolak, ya, karena, ya, itu tadi, ya, patut diduga, ya, bahwa akan mempengaruhi putusan perkara, ya. Kemudian menyuap advokat ini juga sama, ya, spesifik di sini menyuap advokat adalah korupsi, ya. Saya kira sama dengan hakim tadi, ya, silakan dipahami. Nah, sekarang yang menyuap itu dijerat, yang menerima juga dijerat, ya. Apapun rasionalisasinya itu harus, ya, baik hakim maupun advokat, ya, seharusnya tidak boleh menerima hadiah, ya. Karena patut diduga kemungkinan besar, ya, itu berkaitan dengan upaya mempengaruhi putusan. Atau jika faktanya tidak, ya, murni gitu, ya, tetap harus kita tolak karena menurut pandangan orang, ya, yaitu karena sangat bersinggungan dengan jabatannya, posisinya dalam menangani perkara, ya. Hakim menerima suap adalah korupsi, ya. Saya kira sama, ya. Menerima hadiah janji, ya. Advokat juga, ya. Saya kira sama. Silakan dibaca lebih dalam, ya, John. Kemudian korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, ya. Nah, ini juga ini penggelapan ini, ya. Ini ada 4 unsur. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri, ya. Nah, ini langsung dijelaskan di pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri, ya. Berarti cakupannya bisa lebih luas, ya. Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, ya. Dengan sengaja. Nah, dengan sengaja. Berarti kalau tidak dengan sengaja, berarti berarti tidak masuk dalam kategori ini, ya. Jadi unsur yang kedua adalah dengan sengaja. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain, menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil, atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, ya. Jadi pokoknya berkaitan dengan penggelapan
Nah, dia yang menggelapkan atau dia membiarkan orang lain menggelapkan atau mengambil dan seterusnya, itu masuk kategori nomor 3 unsur ini ya. Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya ya. Ya, ini penggelapan ya. Saya kira kasus-kasus ini juga sering terjadi, Jones ya. Ya. Silakan kalian pahami. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi. Nah, ini juga ya, mengubah alat bukti ya. Ini kan untuk pemeriksaan ya, buku-buku, daftar-daftar. Nah, kalau misalkan ini diutak-atik, diubah-ubah ya, dalam rangka dalam rangka pemeriksaan ya, upaya untuk tidak diperiksa atau upaya untuk menghilangkan sesuatu ya dengan cara ini, ya itu masuk korupsi juga ya. Dengan sengaja memalsu ya, bikin malsu ya, malsuin buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ya. Aslinya disimpan, dia bikin palsunya gitu ya. Sekarang merusakkan, tadi memalsukan ya judulnya. Ya, memalsukan ya. Sekarang merusakkan ya. Ini sama nih. Ya. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai ya. Barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasainya karena jabatan ya. Ya, ini intinya ya menghilangkan alat bukti, merusak alat bukti ya. Menghilangkan, merusak alat bukti segala macam, itu juga masuk kategori perbuatan korupsi. Nah, terus membiarkan orang lain yang merusakkan alat bukti juga korupsi juga, Jones ya. Jadi ini ya, dengan sengaja menghilangkan orang lain, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai ya. Jadi selain yang bersangkutan merusakkan alat bukti, jika yang bersangkutan membiarkan saja, tahu ada orang lain merusak alat bukti tapi dia membiarkan, ya dia juga terlibat ya. Ya. Kecuali kalau dia tidak tahu ya, kalau tidak tahu kan nggak apa-apa, tapi kalau dia tahu dan dengan sengaja gitu ya membiarkan, ya sudah terlibat ya. Membantu lebih parah lagi ya. Kalau mungkin membiarkan ya ini lebih parah. Kalau membantu ya, juga korupsi juga nih, dianggap korupsi juga ya. Pegawai negeri dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak terpakai barang, akta, surat atau daftar ya. Ini juga masuk kategori korupsi. Apalagi? Perbuatan pemerasan ya, korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. Kalau tadi ada suap ya, suap itu pemberi suap memberikan hadiah ya untuk mempengaruhi putusan. Nah, kalau ini si pejabatnya, pegawai negeri atau penyelenggara negaranya yang berupaya memeras ya. Coba ya kita baca ya. Nah, memaksa ya. Nah, ini orangnya adalah dari sisi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Nah, ini menyalahgunakan kekuasaan. Jadi unsurnya ada 5 ya. Ya, intinya gitu. Intinya kalau tadi kita bicara suap ya, bahwa si pegawai negeri itu yang menerima suap ya, dia dijerat. Nah, kalau pegawai negeri yang berinisiatif untuk memaksa mereka memberikan sesuatu, maka itu namanya adalah pemerasan. Korupsi juga ya. Ya, memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan dan seterusnya. Nah, ini juga banyak kasus seperti ini ya. Banyak, apalagi dengan sistem pemilu yang berbiaya tinggi ya, tentunya para pejabat-pejabat politik itu ya, para pejabat politik juga pasti punya beban untuk bagaimana caranya break even point istilahnya ya, atas modal yang telah dia keluarkan, dan modal itu cukup banyak gitu ya, sehingga ya terindikasi menyebabkan terjadinya kasus-kasus korupsi yang sering muncul di media gitu ya. Ya begitulah kira-kira. Ya. Lanjut ke, tapi itu bukan suatu pembenaran, Jones ya. Bukan suatu pembenaran, bukan suatu rasionalisasi ya. Seharusnya ya, walaupun memang menjadi salah satu penyebab, tapi orang yang berintegritas seharusnya tidak seperti itu ya. Pegawai negeri memeras adalah korupsi ya.
Nah, ini memeras ini apa nih jenisnya? Lebih rincinya meminta atau menerima pekerjaan ya, atau penyerahan barang ya. Ini minta-minta proyek ya. Minta-minta proyek ya, ini nggak boleh ya, korupsi ya. Atau minta jatah barang ya. Minta jatah barang, misalnya proyek pengadaan apa? Misalnya proyek pengadaan rumah ya. Nah, dia minta 1 unit rumah juga nih. Proyek rumah subsidi ya. Nah, dia minta jatah 1 unit rumah subsidi ya. Wah, itu udah korupsi banget tuh. Rumah subsidi buat orang yang berhak ya, malah dia minta jatah. Nah, itu ya namanya pemerasan. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, diketahui bahwa hal tersebut merupakan utang. Wah. Ya. Ini apa nih? Ini meminta, menerima, memotong pembayaran ya. Nah, ini juga sama ya. Kita ya, meminta, menerima, memotong pembayaran ya. Menerima pembayaran jelas nih, maksudnya dia memeras dalam bentuk uang ya, atas keputusannya ya, atas keputusannya dalam mengizinkan atau memberikan surat izin tambang misalnya ya. Nah, kemudian dia minta uang kepada pengusaha yang telah menerima izin tersebut ya. Mungkin saja penerimanya paham bahwa dia tidak mau menyuap, karena kalau menyuap dia bisa dijerat korupsi. Ini malah penyelenggara negaranya yang minta duit gitu kan. Namanya pemerasan ya. Banyaklah kasus-kasusnya ya. Saya kira silakan kalian browsing di internet ya. Contoh kasus pemerasan seperti apa yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ya. Ya, kemudian lanjut, perbuatan curang ya. Perbuatan curang ini macam-macam juga nih ya. Fraud ya. Unsur tindak pidana: pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan ya. Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan yang dapat membahayakan keamanan atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang ya. Ini dalam keadaan perang ini ya. Ya, oke, silakan kalian baca, kalian pahami. Pengawas proyek ya. Nah, ini pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bangunan ya. Jadi ini pada saat proyek pembangunan fisik barangkali ya. Ya, kalau tadi kontraktornya yang berbuat curang dengan cara mengubah spesifikasi teknisnya ya, misalnya harusnya besinya sekian milimeter ya tebalnya, tapi dikurangi jadi 3 milimeter ya, sehingga bisa membahayakan kekokohan bangunan ya. Kalau bangunan 5 lantai misalnya, masa besinya 3 milimeter? Nggak boleh ya, harus besi yang, saya kurang paham sih masalah teknis bangunan, tapi setahu saya kalau besi 3 milimeter tuh ya nggak cocok untuk bikin bangunan di atas 2 lantai misalnya ya. Nah itu atau spesifikasi betonnya ya, harusnya beton 250 ya. Lupa saya. Silakan kalian browsing ya. Kemudian dikurangi kadar semennya atau apanya menjadi kualitas beton berapa gitu ya. Nah itu tidak boleh karena dapat membahayakan keamanan orang ya. Ya, ini namanya perbuatan curang. Itu dari sisi kontraktor. Pengawasnya juga bisa dijerat ya jika membiarkan dilakukannya perbuatan curang tersebut. Nah, ini artinya pengawas tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan apabila dia dilakukan dengan sengaja, maka dia terjerat ke dalam perbuatan tidak pidana korupsi ya. Tapi kalau nggak sengaja ya, mungkin dia sudah berusaha secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, sesuai prosedur, tapi ternyata masih ada perbuatan curang yang lolos ya, yang terlewat, yang dia tidak tangkap, ya dia nggak terjerat. Tapi kalau dia sengaja ya, unsur yang ketiga, maka dia juga terjerat kasus tindak pidana korupsi. Apalagi ini spesifik, rekanan TNI Polri berbuat curang adalah korupsi ya. Nah, ini rekanan ya. Nah, kalau berbuat curang menyerahkan barang keperluan TNI atau kepolisian negara RI ya. Ini karena apa? Karena dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang ya. Jadi 4 unsur ini silakan dipahami. Pengawasnya juga sama ya. Jadi rekanannya berbuat curang, pengawasnya jika sengaja membiarkan juga terjerat tindak pidana korupsi. Penerima barang. Nah,
tadi rekanannya pengawasnya sekarang penerima barangnya, karena penerima barang itu PPHP ya, pejabat pemeriksa atau penerima hasil pekerjaan ya. Ya, di Perpres 16 tahun 2018 ya. Tapi sepertinya PPHP di sini sudah dihapus ya menurut Perpres 12 tahun 2021. Silakan kalian baca ketentuan PBJ yang terbaru ya, Perpres 12 tahun 2021 terkait PPHP ya. Nah, ini jika dia kan memeriksa nih tugasnya. Kalau sudah memeriksa dengan sesuai prosedur ya, sesuai optimal, ternyata masih lolos, nggak masalah. Tapi kalau dengan sengaja ya membiarkan perbuatan curang ya oke, terjerat juga ya. Pegawai negeri menyerobot tanah negara ya, sehingga merugikan orang lain adalah korupsi ya. Oh, ini nyerobot mainannya serobotan nih ya. Silakan kalian ini ya, ini biasanya apa ya, saya belum pernah lihat kasus seperti ini ya. Ada nggak ya? Sepertinya ada ya. Ya mungkin terkait rumah dinas atau apa ya, yang biasanya yang menggunakan tanah negara ya. Mungkin kemudian dia gunakan seolah-olah menjadi hak miliknya, yaitu korupsi ya berarti ya. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan ya. Ini pengadaan karena memiliki porsi 80% ya dari total kasus korupsi, makanya mungkin dibuat spesifik di sini ya. Turut serta pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang jurusnya adalah korupsi ya. Ya. Unsurnya, pegawai negeri penyelenggara negara dengan sengaja, langsung atau tidak langsung, turut serta dalam pemborongan pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya ya. Ini juga sama nih ya. Ya, istilahnya dia jadi panitia pengadaan lah ya, atau jadi Pokja UKPBJ kalau menurut ketentuan PBJ yang terbaru, yaitu Perpres 16 tahun 2018 ya. Dia bisa sebagai Pokja UKPBJ ya. Dulu zamannya panitia lelang ya, atau ULP. Atau bisa juga menjabat berperan sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen yang taken kontrak dengan pihak ketiga ya, atau berperan sebagai PA atau KPA, kuasa pengguna anggaran ya. Ya, siapapun itu pokoknya terlibat dalam pengadaan yang diurusnya, kemudian dia ini ya dengan sengaja ya. Bentar, sepertinya saya salah mengira ya. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan ya. Oh, ini dia ikut sorry. Dia ikut dalam proyek di kantornya gitu ya. Nah, ya. Ya, jadi dia mungkin panitia atau PPK ya, atau PPHP dalam suatu proyek pengadaan barang jasa di kantor. Kemudian dia juga ikut berpartisipasi sebagai peserta ya, sebagai calon pihak ketiga, calon penyedia barang jasa. Nah, itu nggak boleh ya. Ini ternyata masuk kategori korupsi ya. Oke, gratifikasi ya. Gratifikasi saya kira ini yang sangat familiar, yang sering kita dengar ya. Nah, ini gratifikasi, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ya. Nah, ini penerima gratifikasi tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Nah, ini coba kita baca pasal-pasalnya. Ya. Setiap gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya ya. Nilainya 10 juta atau kurang dari 10 juta dan seterusnya, silakan kalian baca ya. Kemudian jika tidak dilaporkan ya, maka itu dianggap sebagai korupsi. Nah, gratifikasi itu apa? Jadi mirip-mirip dengan suap atau apa? Dengan suap ya. Kalau suap itu kan pemberian hadiah, baik dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan atau tidak dilakukannya perbuatan ya, atau setelah perbuatan atau tidak dilakukan perbuatannya, itu kan suap ya. Saat itu atau setelah
tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, kalau gratifikasi ini setelah gitu ya, tapi bukan dalam tugas dan fungsi dia dalam menjalankan tugasnya. Misalnya seorang hakim tadi telah melakukan putusan hakim ya, kemudian di belakang dia menerima hadiah ya, menerima uang. Nah, itu adalah suap. Tapi kalau misalkan dia tidak sedang melakukan putusan hakim ya, misalnya dia sedang ada ulang tahun gitu ya, kemudian dia menerima hadiah dari orang lain ya, dan patut diduga berkaitan dengan jabatan dia sebagai hakim, nah itu baru namanya gratifikasi ya. Jadi harus dibedakan antara suap sama gratifikasi ya. Kalau suap itu dalam rangka kedudukan dia dalam melakukan tugas fungsinya ya, dalam melakukan keputusannya. Tapi kalau ini tidak sedang melakukan keputusan, tapi dia memegang jabatan ya. Itu. Nah, ini banyak ya. Baik saat biasa kalau hadiah-hadiah ini kan datang saat ulang tahun, saat ada pesta, atau saat hari raya ya. Hari raya keagamaan misalnya. Kemudian dia menerima parsel dari seseorang ya, dari pengusaha ya. Nah, itu masuk kategori gratifikasi ya. Padahal dia tidak sedang melakukan perbuatan apa-apa, tidak sedang bertugas ya. Nah, itu gratifikasi. Tapi kalau sedang bertugas, itu masuk kategori suap. Nah, ini gratifikasi ini harus dilaporkan, John ya. Maksimal 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Nah, kalau misalkan tidak dilaporkan, seharusnya ditolak dulu ya. Seharusnya ditolak, dia tidak boleh menerima gratifikasi. Tapi kalau sulit, maksudnya tidak dimungkinkan untuk menolak gratifikasi ya. Misalnya tiba-tiba barang datang ke rumahnya, tanpa kita tahu apa-apa gitu kan. Ya, terus kita kembalikan siapa, kita bingung gitu kan. Atau jika kita menolak maka akan merusak hubungan pertemanan atau hubungan kekerabatan ya. Karena ini masih budaya timur kan, masih sering memberikan hadiah dalam rangka menjaga silaturahim ya. Nah, itu kan juga sulit untuk ditolak ya. Ya, diterima saja, tapi harus dilaporkan ke KPK. Nah, maksimal 30 hari. Kalau tidak dilaporkan, ya, maka dianggap sebagai perbuatan korupsi ya. Ini harus kita pahami, Jones ya. Sekali lagi, suap sama gratifikasi itu mirip-mirip tapi berbeda ya. Oke, saya kira itu ya. Pembahasannya sampai korupsi ya. Nah, ini tindak pidana lain yang berkaitan, silakan kalian baca sendiri ya. Ya, saya kira cukup ya yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan ya bagi kalian, khususnya dalam rangka mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi SKB CPNS 2021 ya. Ya, tentunya semua ini ada pada diri kalian, tergantung bagaimana daya juang kalian ya, tergantung bagaimana doa kalian, termasuk doa bapak ibu kalian juga itu perlu ya. Jadi silakan sebelum ujian kalian ya sungkemlah kepada orang tua kalian, minta orang tua kalian untuk berdoa supaya kalian sukses ya. Dan terakhir juga perlu diingat ya, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.